Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, saudara-saudari, mari kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita akan kemurahan Allah yang senantiasa mau menerima setiap orang yang membuka hatinya beralih dari perbuatan-perbuatannya yang jahat dan kembali kepada Allah atau memeluk kebenaran. Dalam bacaan tadi, Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan suatu kebahagiaan dan sukacita besar yang dialami oleh surga atau yang dialami oleh malaikat Allah kalau satu orang di antara orang-orang benar yang berdosa bertobat dan kembali kepada Allah. Artinya di sini bahwa pertobatan yang dilakukan manusia merupakan suatu tindakan di mata Allah, tindakan yang sangat mulia atau tindakan yang membawa sukacita dan kegembiraan baik bagi Allah sendiri maupun bagi para malaikatnya. Tentu dalam hal ini Allah senantiasa mengharapkan setiap manusia yang berdosa untuk mau kembali kepadanya. Dan sukacita Allah, sukacita Tuhan tentu merupakan suatu bentuk ekspresi dari hakikat manusia yang memang penuh dengan kekudusan atau yang memang berada pada posisi yang suci, mulia, dan agung. Ketika manusia yang tercemar oleh dosa mau kembali kepada kekudusannya, itu merupakan suatu tindakan yang bagi Allah tindakan purifikasi atau tindakan kembalinya anak yang hilang ke pangkuan bapaknya. Pada perumpamaan pertama tadi, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa
Jika seorang itu mempunyai 100 ekor domba dan hilang satu di antaranya, tentu dia akan mencarinya. Dan ketika ia menemukannya, betapa bahagianya ia. Dia akan bersuka cita dan merayakan sukacitanya itu bersama sahabat-sahabatnya. Tentu dalam hal ini, Tuhan Yesus mau mengungkapkan atau mau mengatakan bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia bukan untuk mencari orang-orang benar, tetapi mencari orang-orang berdosa yang mau bertobat. Dan Yesus akan merasakan sukacita yang besar ketika orang-orang yang berdosa itu mau bertobat dan kembali kepada Allah. Dan pada hari ini Tuhan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa dalam pandangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merupakan suatu bentuk sikap Yesus di mana dia mau menampilkan di hadapan manusia dia datang bukan untuk orang-orang benar atau orang-orang yang menganggap dirinya benar, tetapi untuk orang-orang berdosa. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, hal ini juga tentu mau mengkritik para ahli Taurat dan orang Farisi yang menganggap dirinya selalu benar di hadapan Allah. Padahal dalam kenyataannya itu mereka itu jauh dari kebenaran. Dan tentunya bahwa pengalaman orang-orang Farisi itu kita alami juga dalam kehidupan kita. Bahwa kita merasa diri sebagai orang benar, sebagai orang yang paling suci, paling mulia, paling setia, tetapi sesungguhnya kita melakukan semuanya itu mungkin hanya untuk mencari perhatian orang lain, atau mungkin hanya mencari atau ingin menemukan pujian. Dengan demikian, apa yang kita lakukan itu terdapat suatu motivasi lain. Kita tidak melakukan semuanya itu karena kesadaran murni, karena kita mencintai Allah dan mencintai sesama, tetapi karena motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Sekiranya bacaan pada hari ini meneguhkan kita untuk mau kembali kepada Allah yang senantiasa mau menerima setiap orang yang bertobat. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita, langkah kita untuk kembali kepada Allah.